Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, para siswa kelas 12 ya, Sekolah Islam Ulunuha. Alhamdulillah hari ini kita bisa melanjutkan kembali pelajaran kita, yaitu pelajaran fisika ya, pelajaran fisika. Alhamdulillah. Nah, kemarin kita sudah membahas sampai dengan induksi magnet ya, induksi magnet atau pengaruh magnet. Nah, insyaallah hari ini kita akan masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai gaya magnet. Nah, mengenai gaya magnet. Nah, apa beda antara induksi magnet dengan gaya magnet? Nah, afwan ya, saya hapus dulu. Nah, apa beda antara induksi ya magnet dengan medan magnet? Nah, ya, induksi kemarin sudah kita artikan ya, bahwasannya induksi itu bisa kita artikan sebagai pengaruh ya, pengaruh magnet. Nah, sedangkan medan itu adalah daerah ya, daerah pengaruh magnet tersebut ya, daerah pengaruh magnet tersebut. Nah, di sini Ustaz tuliskan B medan magnet ya, B medan magnet, B medan magnet. Baik. Nah, medan magnet. Kemarin kita sudah membahas tentang induksi ya, induksi magnet. Induksi magnet atau pengaruh magnet ya, pengaruh. Nah, sekarang kita akan membahas tentang medan magnet. Apa itu medan magnet ya? Ini yang kemarin ya, yang kemarin. Nah, ini hari ini ya kita membahas tentang medan magnet atau daerah ya, daerah yang dipengaruhi magnet, daerah yang dipengaruhi magnet. Artinya cakupannya, luasannya. Nah, ya, itu dia. Jadi contohnya misalnya kalau induksi itu misalnya ada suara ya, ada suara. Suara ini dia benda-benda apa saja yang dipengaruhinya. Nah, contoh misalnya ya, di sini kita buat suara ya, misalnya kita hidupkan ya suara dengan volume yang keras ya, maka kita bisa perhatikan ya pengaruhnya apa. Misalkan di sini ada gelas berisi air, maka akan terjadi gelombang-gelombang air di situ. Nah, itu artinya dia terkena pengaruh dari pusatnya tadi ya, terkena induksi ya. Nah, kalau misalkan medan magnet, berarti berapa luas yang bisa dipengaruhi oleh sumber suara ini tadi ya. Nah, contoh misalnya pada jarak 1 meter masih terpengaruh, pada jarak 2 meter masih terpengaruh. Nah, pada jarak 3 meter mungkin sudah tidak ada lagi gelombang airnya. Nah, kira-kira seperti itu perbedaannya induksi dengan medan magnet ya. Nah, untuk medan magnet ya, di sini kita akan membahas ya mengenai rumus namanya ya gaya Lorentz. Gaya Lorentz. Ya, gaya Lorentz. Nah, gaya Lorentz yang dia itu adalah bisa kita gambarkan seperti ini ya. Kalau misalkan ini ada apa namanya, jari ya, jari kita tangan ya, seperti ini ya. Nah, ini misalnya ya. Nah, misalkan ini adalah di sini pusatnya, pusat tengah ya. Di sini ya searah dengan ibu jari itu adalah arah dari I atau arus listrik ya, dan ya
searah dengan jari-jari yang 4 itu adalah arah dari B, ya. B. Apa itu B? B itu adalah medan magnet, ya, medan magnet. Nah, maka di sini akan terjadi, ya, yang tegak lurus ke atas akan terjadi gaya yang disebut dengan gaya Lorentz, ya, disebut dengan gaya Lorentz F, ya, gaya Lorentz. Nah, jadi kita perlu untuk memperhatikan kemana arah arusnya, ya, kemana arah arusnya. Jadi misalnya kita seperti ini, ya, misalnya kita seperti ini, ya, seperti ini misalnya, ya. Nah, ini arah arus, ya, arah arus. Nah, ya, arah arus, ya, seperti ini, ya, ya. Nah, seperti ini. Arah arus adalah ini, ya, ke sana, ya, ke arah papan tulis, ya. Kemudian arah medan ke kiri, ya, maka nanti akan terjadi gaya Lorentz ke atas. Begitu juga kalau kita balik, ya, kalau kita balik, ya, kalau kita balik seperti ini, mana, ya, ya, kalau kita balik seperti ini, ya, maka ini arah arus listrik ke sana, ke depan ini searah jari ini adalah arah medan, ya, dan ke bawah, ya, dan ke bawah itu adalah arah medan gaya Lorentz, ya. Nah, jadi mengikuti kaidah tangan kanan, ya, kaidah tangan kanan. Makanya tadi Ustaz nggak bisa pakai tangan kiri, ya. Ya, tangan kanan, ya, kaidah tangan kanan, kaidah tangan kanan. Nah, kalau induksi magnet kemarin gimana? Induksi magnet kemarin menggunakan kaidah tangan kanan juga. Nah, seperti ini, tapi, ya, bentuknya seperti ini, ya. Kalau ini dia arah yang jari-jari, ya, usah lupa, ya. Iya, nah itu dia, ya. Ini arah arus, ya, ini arah medan. Nah, ya, itu adalah induksi. Nah, untuk gaya Lorentz-nya gimana? Kita bukakan jari kita, ya, maka dia nanti itu adalah yang berhadapan dengan telapak tangan, itulah gaya Lorentz, ya. Nah, baik. Nah, itu adalah kaidah tangan kanan, ya, kaidah tangan kanan. Jadi kalau untuk induksi magnet digenggam, ya, induksi magnet digenggam, ya. Nah, ini arah arus, ini arah medan, ya. Kalau mau melihat gayanya, buka, ya, buka. Nah, yang berhadapan itulah gaya Lorentz, ya, gaya Lorentz. Baik, nah, sekarang, ya, kita akan coba untuk menuliskan rumus dari gaya Lorentz ini, ya. Bisa dilihat pada buku. Kalau di buku ini halaman 92, ya, halaman 92. Oke, kita tuliskan rumusnya. Rumusnya adalah F, ya, F atau gaya Lorentz, ya. Kemudian dikali Q, ya, dikali Q, dikali V, ya, dikali B, ya. Kali Q, kali V, kali B. Nah, ini adalah rumus dari gaya Lorentz. Nah, atau biasanya kalau Ustaz, ya, lebih sering menggunakan B-nya yang di depan, ya, BQV. Kenapa? Nanti mudah untuk menghafalkan rumus yang lain. BQV, nanti kalau untuk kawat yang lain BIL, bil. Nah, seperti itu, ya, mudah. Tapi enggak apa-apa, kita gunakan yang ini, ya. Kemudian dikali sinus alfa, ya, dikali sinus alfa. Ya, ini dia rumus untuk gaya Lorentz. Nah, alfa itu yang mana? Alfa itu adalah arah medan dengan dengan gaya Lorentz-nya. Di sini ada theta, ya, ada sudut atau theta. Nah, nanti kita harus perhatikan di mana letak partikel, ya, yang dipengaruhi oleh medan magnet ini, ya. Baik, nah, contohnya langsung aja ke contoh soal. Di sini ada contoh soalnya, ya. Sebuah partikel bermuatan 1 mikrokulum, ya, 1 mikrokulum
bergerak dengan kelajuan 10 pangkat 3 meter per second. Ya, kita tuliskan aja ya. Langsung aja soalnya ini kita buat diketahui, ya. Diketahui. Ya, diketahui. Baik. Nah, di sini tadi kita ambil soal dari buku aja, ya. Partikel bermuatan. Muatan berarti Q, ya. Q 1 mikrokulum. Ya, mikro itu 10 pangkat minus 6, ya. 1 kali 10 pangkat minus 6 sama ya, tetap 10 pangkat minus 6 kulum. Oke. Nah, kemudian di sini apalagi bergerak dengan kelajuan berarti V ya, 10 pangkat 3. V-nya ini 10 pangkat 3 meter per second. Baik. Nah, ya. Kemudian lagi dalam medan magnet homogen, ya, medan magnetnya sebesar 10 pangkat minus 5 Weber, ya, per meter kuadrat. Medan magnetnya atau B-nya 10 pangkat minus 5, ya, Weber per m kuadrat. Baik. Kemudian arah gerak partikel tegak lurus arah medan magnet. Lihat, arah gerak partikel tegak lurus arah medan magnet. Mana medan magnet? Ini, ya. Tegak lurus berarti gimana? Arahnya katanya tegak lurus, ya. Arah partikel, ya, partikel, satu partikel, misalnya ini seperti kemarin ya, di ini ada medan magnet, ya. Kita punya sebatang besi misalnya. Kita lemparkan ke sini, maka dia akan dipengaruhi oleh medan magnet. Nah, sekarang kita lihat dia bergeraknya kemana? Arah lemparan atau arah gerakannya itu kemana? Apakah dia lurus searah medan magnet? Ataukah dia tegak lurus? Tegak lurus itu seperti ini ya. Ini lurus, ini tegak. Nah, ya, lurus tegak berarti ya tegak lurus. Nah, berarti dia yang satu ke atas, yang satu geraknya ke samping. Itu namanya tegak lurus. Kalau sejajar gimana? Kalau sejajar seperti ini. Yang satu ke samping, yang satu ke samping. Itu namanya sejajar. Ya. Nah, berarti kalau tegak lurus kita bisa hitung ya, bahwasannya tegak lurus itu sudutnya adalah bentuknya adalah sudut siku-siku, ya, siku-siku. Ini dia siku-siku. Set. Nah, ini siku-siku, ya. Nah, berapa sudutnya kalau siku-siku? Siku-siku sudutnya 90 derajat. Ya, nah itu perlu diingat. Ya, sudutnya 90 derajat. Baik. Nah, maka ya, kita bisa tuliskan theta. Di sini masih kelihatan enggak ya? Sini aja sambung. Theta yang berikutnya diketahui theta 90 derajat. Nah, ya. Tentukanlah besar gaya Lorentz yang dialami partikel tersebut. Baik, kita coba untuk jawab ya. VF sama dengan Q kali V kali B kali sin theta, ya, sama dengan, ya, Q-nya berapa? Q-nya 10 pangkat minus 6, 10 pangkat minus 6 kulum, dikali V-nya berapa? V-nya 10 pangkat 3, ya, 10 pangkat 3 meter per second, dikali, ya, nggak muat ya, besar ke bawah nanti. B-nya berapa? 10 pangkat minus 5, 10 pangkat minus 5 Weber per m kuadrat. Dah semakin sulit ya pelajarannya ya. Nah, dikali sin theta berarti sin 90 derajat. Tip. Nggak kelihatan ya. Tip. Nah, apa-apa ya, Ustadz pindahin ke atas saja. Ini ya, agak ke atas sedikit menulisnya. Sin 90 derajat. Baik, sin 90 derajat. Ya, nggak apa-apa ya. Oke, saya lanjutkan ke sini. Ya, berarti 10 pangkat minus 6 dikali 10 pangkat 3. Minus 6 tambah 3 berarti berapa? Minus 3. Minus 3 ditambah minus 5. Minus 3 tambah minus 5 minus 8. Oke, kita tulis dulu ya. Itu jawabannya 10 pangkat minus 8
dikali, ya, dikali sin 90 berapa? Sin 90 itu adalah 1. Nanti kita akan coba tuliskan nilai sinus, ya. Maka hasilnya adalah 10 pangkat minus 8 Newton. Nah, itu dia besar gaya Lorentz, ya. Besar gaya Lorentz. Ya, baik. Nah, coba dilihat dulu, ya. Ustaz mau foto supaya jadi pertinggal, ya. Nah, intinya kalau fisika ingat rumus, ya, ingat rumusnya. Baik, ini Ustaz hapus, ya. Ustaz akan hapus, kita akan tuliskan nilai sinus dan kosinus. Sinus dan kosinus. Nah, ya, tadi sudah, ya, sudah dapat tadi nilainya. Nah, sekarang, ya, untuk mengerjakan soal-soal berikutnya kita perlu menghafal nilai sinus dan kosinus, ya, nilai sinus dan kosinus, ya, sinus dan kosinus. Nah, satu lagi ada tangen. Nah, untuk sudutnya kita tuliskan seperti ini: 0 derajat tambah 30 tambah 15 tambah 15 tambah 30 lagi. Nah, nah, kemudian tambah 30 lagi, ya, tambah 30 lagi, tambah 15 tambah 15 tambah 30 lagi. Nah, ini namanya kuadran pertama, ya. Ini namanya kuadran pertama, ya, kuadran pertama. Yang ini namanya kuadran kedua, ya, kuadran kedua. Jadi kalau ada lingkaran, ya, lingkaran, ya, anggap ini lingkaran, ya. Kita bagi 4. Ini 0 derajat, ini 90 derajat, ini 180, yang ini 270, terakhir sini balik lagi 360 atau 0 derajat. Nah, 0 sampai 90 ini namanya kuadran pertama, ya. Kemudian 0 sampai 180 namanya kuadran kedua, ya. Nah, kemudian kok 0 dari 90 sampai 180, ya. 180 sampai 270 kuadran ke-3, 270 sampai 0 kuadran ke-4. Nah, itu dia, ya. Nah, jadi kita akan membahas sampai kuadran kedua saja, ya. Nah, untuk nilai sinus, ya, 0 derajat, sin 0 itu adalah 0. Ini harus dihafal, ya. Sin 0 0. Baik. Nah, sin 30 berapa? Sin 30 setengah. Ya, sin 45, ya, setengah akar 2. Setengah kali akar 2. Sin 60 setengah akar 3. Ya, sin 90 1. Nah, kita cukup menghafal sampai sini aja, sampai kuadran pertama saja. Kenapa? Karena selanjutnya tinggal kita balik-balik, ya. 120 balik sini. Berapa ini? Setengah akar 3. Ya. 135 berapa atasnya? Setengah akar 2. Sudah? 150 berapa? Setengah. 180 0. Iya, baik. Gitu seterusnya. Kalau kita lanjutkan lagi, seperti itu lagi. Ya, tambah 30 berapa? 210. 210 berapa? Sin 210. Balik lagi ke atas, setengah. Nah, seperti itu selanjutnya. Tapi ingat, tambah-tambahnya adalah seperti ini, ya.
tambah 30 tambah 15 tambah 15 tambah 30. Selesai, tambah lagi ya, tambah 30 tambah 15 tambah 15 tambah 30. Mau lanjut lagi gitu lagi, tambah 30 tambah 15 tambah 15 tambah 30 sampai 360 derajat ya. Nah, itu adalah untuk sudut ya, untuk sinus ya, sinus. Nah, kenapa seperti ini? Karena kalau kita gambarkan gelombang sinus, kalau kita gambar gelombangnya, gelombang itu seperti ini. Ini 0 ya. Nah, ini 1. Ya. Nah, ini setengah ya, di tengah ya. Nah, kemudian ini setengah akar 2 ya, setengah akar 3. Dia bentuknya seperti ini. Misalnya ini 90 derajat. Ini 0 derajat ya. Ini 180 derajat. Ya, dia bentuknya seperti ini. Ini gelombang sinus. Set. Nah, masuk lagi sini. Set. Nah, ini namanya gelombang sinus. Kita lihat ya, dari 0 sampai 90 dia 0. Pada saat dia 0, dia di sini 0 ya. Kemudian pada saat di sini misalnya sudut 30 derajat ya, dia setengah ya. Nah, naik terus 1 ya. Ke 90 dia 1. Kemudian turun ke 180 dia turun. Ya, seperti itu lagi, angkanya sama. Turun setengah akar 3, turun lagi setengah akar 2, turun lagi setengah, turun lagi 0 ya. Balik ke sini 0. Nah, seperti itu dia bentuk sinus ya, bentuk gelombang sinus. Nah, sekarang untuk kosinus. Kosinus gimana? Untuk kosinus kita ambil yang dari sini ya, kebalikannya dari sinus. Nah, kebalikannya dari sinus. Kalau sinus dia 0 sampai 1, kalau kosinus dia kebalikannya ya. Cos 0 1 ya, cos 30 setengah akar 3. Nah, intinya ini aja angkanya ya. Cos 45 setengah akar 2. Cos 60 ya, setengah. Cos 90 0 derajat 0 ya. 0. Itu saja yang perlu diingat. Yang perlu diingat adalah sin dan cos di kuadran pertama. Dia ya. Makanya tadi waktu sin tetanya sin 90, langsung masukkan sin 90 itu 1 ya. Kalau misalnya nanti sin tetanya misalnya 45 derajat ya. 45 derajat itu berarti ini ya, setengah akar 2. Nah, seperti itu ya. Taib. Nah, dan ini tambahan ya, untuk tangan tidak usah dihafal, tapi hafal rumusnya ya. Sin per cos, ini dia rumusnya. Taib. Makanya kalau misalnya nanti tangan 0 berapa? Nah, ingat sin 0 0, cos 0 1, 0 bagi 1 0, berarti tangan 0 0. Tangan 30 berapa? Oh, ingat, setengah bagi setengah akar 3. Berapa itu? 1 per akar 3 ya. Nah, dan seterusnya ya. Gampang ya. Jadi yang perlu diingat adalah ini ya. Adalah ini, sin dan cos di kuadran pertama. Nah, itu dia ya, perlu diingat ya, sin dan cos untuk kuadran pertama. Nah, sekarang ya ini karena tidak cukup ya waktunya. Baik, mungkin ini saja ya, ini saja. Atau Ustaz mau tambahkan satu lagi ya. Ini sudah formulasi gaya Lorentz ya. Jari-jari lintasan partikel ya. Saya tambahkan atau tidak ya di sini ya, karena kita juga tinggal satu bab lagi ya, tinggal satu bab lagi. Baik, saya tambahkan satu lagi ya, saya tambahkan satu lagi. Jadi minggu depan masuk tetap yang ini di medan magnet, satu pembahasan lagi, kemudian mungkin sampai bulan 10 ya. Kita akan menghabiskan untuk bab mengenai
induksi magnet, karena di sini rumusannya sudah semakin sulit ya, banyak koefisien dan variabel yang baru ya, dan cara mengerjakannya yang sedikit berbeda. Nah, nah, jari-jari lintasan partikel ya. Nah, jadi kita bisa membayangkan ya, kalau misalkan ini matahari. Nah, matahari ini memiliki gravitasi ya, memiliki gaya tarik ya, memiliki gaya tarik. Dia menarik apa? Menarik benda di sekelilingnya. Contohnya apa? Planet ya, misalnya ini planet ya. Nah, misalnya ini bumi misalnya ya. Nah, ya, baik. Nah, seluruh planet ini bergerak mengelilingi matahari ya. Nah, bergerak mengelilingi matahari. Kenapa mereka terus mengelilingi? Karena ya ada tarikan ya, ada tarikan dari pusatnya ya, dari matahari di sini ya. Nah, maka di sini dia membentuk sebuah lintasan ya, berbentuk lingkaran. Nah, inilah yang kita bahas, jari-jari lintasan partikel bermuatan dalam medan magnet ya, dalam medan magnet. Apa rumusannya? Ya, rumusannya di sini bisa kita lihat buku halaman 93 ya. R atau jari-jarinya ya, M kali V per Q kali B ya, M kali V per Q dikali B ya. Ustaz akan coba untuk membuat hubungan antara rumus yang tadi dengan jari-jari ini ya. Nah, kalau misalkan yang tadi ya, dia itu adalah apa tadi? Gaya ya, gaya Lorentz dan jari-jari partikel ya, jari-jari lintasan partikel, lintasan partikel. Nah, kalau gaya Lorentz tadi kan rumusnya ini, F sama dengan ya Q V B sin theta ya. Baik, Q V B sin theta. Nah, sedangkan untuk lintasan partikel tadi di sini adalah MV per QB ya, MV per QB. Nah, di sini bisa kita ambil kesimpulan ya, bahwasannya ya F itu bisa kita tuliskan sebagai ya M V kuadrat R. Ini boleh ya. Nah, boleh kita tuliskan seperti ini. Nah, rinciannya ini ya, kalau misalkan V kita balikkan, QB-nya ke sini, M-nya ke bawah kita masukkan. Nah, ya. Kemudian Q, kalau misalnya kita balikkan ke sini, R-nya ke bawah kita masukkan. Nah, nanti ya, kalau misalnya sin theta-nya kita hilangkan ya, maka kita menghasilkan ini. Maka di sini dapat, di sini ada nggak R? Nggak ada. Ya, di sini ada nggak F? Tidak ada, tidak berhubungan. Tapi bisa kita buat hubungannya menjadi yang ini. Ya, ini rumus yang baru. Ya, rumus yang baru ya untuk hubungan ya, hubungan gaya Lorentz dan lintasan partikel. Jadi kita sudah punya 3 rumus ya. Ini rumus gaya Lorentz, ini yang ketiga berarti ya. Ini rumus gaya Lorentz. Ini rumus untuk jari-jari lintasan ya, lintasan partikel yang dilemparkan tadi yang masuk. Nah, kalau ini hubungan antara gaya Lorentz dengan jari-jari ya. Nah, baik. Nah, mungkin ini saja yang bisa kita pelajari untuk hari ini. Sekarang Ustaz akan kasih soal di sini ya. Ustaz akan kasih soalnya. Nah, dari yang tadi ya, dari yang tadi Ustaz tuliskan lagi rumus soalnya. Antum harus
menghitung berapa F, kemudian berapa jari-jari lintasannya, ya. Jika diketahui muatan, ya, muatan sebesar misalnya 1 milikolom, ya. Nah, 1 milikolom berkecepatan, ya, berkecepatan misalnya 10 pangkat minus 3, ya, meter per second. Itu bukan kecepatan, ya. Nah, 10 pangkat 2 meter per second, ya. Kemudian dipengaruhi medan magnet sebesar, medan magnetnya sebesar sama seperti tadi aja, 10 pangkat minus 5 Weber, ya. 10 pangkat minus 5 Weber, ya, per meter kuadrat, ya. Weber per meter kuadrat. Nah, kemudian dia arah gerak tegak lurus, ya, arah geraknya itu tegak lurus medan magnet. Berarti berapa tetanya? Nah, ya, seperti tadi, ya, magnet, arah geraknya tegak lurus medan magnet, ya. Nah, hitunglah. Oke, nanti berkreasi, ya. Nah, jadi Ustadz agak sulit untuk menggabungkan antara banyaknya rumus di sini dengan mana yang ingin kita ambil, ya. Kita jadikan rumus yang sederhana seperti ini supaya mudah untuk kita ingat, ya. Nah, supaya tidak terlalu banyak rumus yang kita hafal. Nah, mudah-mudahan ini bisa mempermudah, ya. Nah, hitunglah A gaya, ya, gaya Lorentz, ya. Yang B, hitunglah jari-jari lintasan partikel, ya, itu aja. Baik, antum bisa gunakan rumus yang ini, yang mana saja, ya, yang paling mudah. Nah, yang paling mudah. Jadi soalnya ada 2, ya. Pertama cari gaya Lorentz-nya F, yang kedua cari jari-jari lintasan partikel, yaitu R, ya. R jari-jari. Baik. Nah, mungkin ini saja yang bisa kita pelajari untuk hari ini. Mudah-mudahan bisa difahami, ya, dengan segala keterbatasan dari apa yang Ustaz sampaikan, ya. Nah, mudah-mudahan bermanfaat, ya. Mungkin ini saja, silakan dikerjakan tugasnya, nanti dikirim pada Ustaz, ya. Insyaallah nanti Ustaz periksa. Oke, mungkin ini saja, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.